Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya berada di situs Maurits, Raja Maurits Datu Binangkal. Tapi kami di sini menyebut dengan situs Kapulo karena Kapulo itu diambil dari kata bahasa Kedipang, dalam bahasa Kedipang yang bermakna kapur, karena makam ini sebagai bahan perekat atau spesi, belum menggunakan semen tetapi masih menggunakan kapur. Dari makam-makam yang ada ini yang kelihatan utuh tinggal makam ini, yakni inilah makam dari Raja Maurits Datu Binangkal, atau dalam bahasa kami, bahasa daerah, menyebut beliau dengan nama penuh keakraban dan rasa hormat sebagai Raja Pugu-Pugu. Dan ini diyakini sebagai makam dari permaisuri Raja Binangkal yang bernama Tohumiong Oli, seorang putri dari kerajaan Limutung atau Limboto sekarang. Nah, ini beberapa makam yang terdapat di sini, tetapi tidak terdeteksi lagi makam-makam siapa. Tapi yang jelas kalau di dalam silsilah kami bahwa semua dari makam atau yang terdapat di Kapulo ini masih beragama Nasrani. Mereka berjumlah 7. Tetapi raja itu hanya, kalau di lokasi di Kuala Utara ini, di situs Maurits ini hanya berjumlah 5 raja, karena 2 raja yang beragama Nasrani itu makamnya terdapat di Kecamatan Atingkola, Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi kalau nama-nama dari raja yang beragama Nasrani ini, ya yang paling di depan itu adalah Maurits Datu Binangkal, baru anaknya atau putra mahkota dari beliau, tapi makamnya tidak diketahui. Cuma nama-nama kalau dalam silsilah itu ada, yaitu sebagai raja anak beliau. Raja kedua itu bernama Tiaha Korompot, kemudian Dadoali sebagai raja ketiga, Philips raja keempat. Namun Dadoali dan Philips di dalam silsilah tidak menurunkan keturunan. Dari raja kedua Tiaha baru menurunkan, yaitu anaknya bernama Piantai, raja kelima, Piantai. Kemudian Piantai menurunkan anak bernama Antogia. Kemudian ketujuh Gunggala menurunkan Willem David sebagai raja ke-8. Jadi sampai di Raja Gunggala itu beragama Nasrani. Setelah raja ke-8 Willem David, pada awalnya dia beragama Nasrani, kemudian dia beralih menjadi pemeluk agama Islam. Adapun profil dari Maurits Datu Binangkal
jika kita mengambil satu rujukan, tentu banyak rujukan-rujukan, terutama dari cerita-cerita turun-temurun di kami. Tapi dari semua cerita itu tentu harus dipadukan atau harus ada yang mendasari atau referensi. Dan jika kita mengambil dari referensi dari jurnal Gubernur Jenderal Robertus Patbrook yang diberi tahun itu dalam jurnal itu pada tanggal 20, oh tidak salah, tanggal 16 Agustus sampai dengan 23 Desember pada tahun 1677. Nah, di situ diberitakan bahwa Gubernur Patbrook telah datang di ibu kota kerajaan Kaidipang, yaitu pada tanggal 9 September 1677. Di situ diceritakan mendetail dan ada prosesi, yaitu pemakaian topi atau topi mahkota kepada Raja Binangkal. Jadi pada saat itu Raja Binangkal telah menerima kedatangan Gubernur Patbrook beserta rombongan, juga ada seorang pendeta yang terdapat di situ pada hari Kamis sore, menurut dalam jurnal itu. Kamis sore telah menginjakan kaki di ibu kota kerajaan, dan di hadapan raja dan orang banyak itu Gubernur Patbrook bertanya kepada orang banyak, apakah keinginan kalian semua untuk menerima agama Kristen? Maka semuanya menjawab, dan disitulah Gubernur Patbrook menyematkan topi mahkota di atas kepala Raja Binangkal, yang mana topi itu berpitakan emas dan perak menurut dalam jurnal tersebut. Di saat dipakaikan topi mahkota itu, maka Raja Binangkal sangat kegirangan, bahkan digambarkan mabuk dengan topi mahkotanya. Dari suasana kebatinan dari hati Raja Binangkal ini, kemudian inilah yang menjadi satu dasar atau pemicu munculnya marga atau fam bagi anak keturunannya yang sekarang ini seperti Krompot. Jadi Krompot itu bermakna dari bahasa Belanda, ya, yaitu kroon dan hoed. Itu dasarnya, kroon hoed. Kroon artinya mahkota, sedangkan hoed itu adalah topi. Kemudian dari kata itu dia berkembang dan diyakini kalau dalam dokumen-dokumen itu raja pertama yang menggunakan marga itu fam itu adalah Raja Willem David. Itu pun belum menggunakan Krompot tetapi Korput. Jadi Willem Korput kalau di dalam dokumen ini. Nah, nanti setelah anak dari Willem David sudah muncul Krompot. Awalnya masih Kromput, kemudian Krompot. Nah, jadi mulai dari Raja Toruru itu sudah digunakan marga Korput. Krompot. Jadi Raja Toruru disebut Muhammad Toruru Krompot, kemudian anaknya
anaknya Tiaha Korompot sudah, baru Muhammad Nurdin Korompot, Lunggala Korompot, sampai sekarang. Jadi itulah sekedar informasi kenapa Raja Binangkal itu bermarga Korompot. Tapi pada awalnya Raja Binangkal itu tidak mempunyai marga, cuma karena setelah dia resmi menjadi raja itu, dan pemicunya sebagai atas peristiwa penyematan topi mahkota kepada beliau itu yang memunculkan bagi kami anak keturunannya menggunakan marga Korompot. Sekian pengenalan, ini hanya sekedar untuk informasi, untuk mengenang profil dari Raja Moritz Datu Binangkal Korompot. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.